Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada paketan kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau sebelumnya sudah konsultasi via WhatsApp teman-teman, yaitu untuk menanyakan kerusakan handphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Ini kendala kerusakannya itu awalnya handphone kemasukan air teman-teman. Jadi beliau itu dibongkar sendiri untuk infonya. Tujuannya untuk memperbaiki sendiri, namun infonya tidak mau menyala teman-teman. Jadi tetap mati total dan beliau sudah dibongkar total. Jadi hampir keseluruhan komponen itu dibuka total teman-teman. Seperti ini adalah bagian frame atau di bagian tulangan tengah pada LCD, dan mesinnya juga dilepas. Di sini ada bagian papan charger serta buzzer atau speaker bawah. Oke, ini adalah bagian backdoor dan juga ada beberapa spare part seperti penutup mesin dan ada fleksibel sama kamera teman-teman. Ini adalah LCD-nya yang sudah dilepas sama beliau, namun melepas LCD-nya ini diikut sertakan bersamaan dengan frame ya teman-teman, atau list pada tulangan tengah, dan di bagian bawah itu ada fleksibel lampu LCD yang robek atau putus teman-teman. Jadi untuk membuka LCD bukan seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk membuka LCD itu bukan sama frame yang dilepas, tapi hanya LCD-nya saja teman-teman. Ini adalah mesinnya. Saya coba untuk koreksi dulu kondisi mesinnya teman-teman. Sudah pernah dibersihkan kata beliau, namun saya cek ini tapi kok ada sisa korosinya teman-teman. Jadi masih ada sisa korosi meskipun sudah pernah dibersihkan sama beliau. Di bagian yang saya tunjuk itu ada beberapa yang hangus atau di bagian korosinya. Kita cek dulu secara keseluruhan teman-teman. Ini tujuannya agar pelanggan juga bisa tahu untuk area mana saja yang terdapat korosi atau ada bagian komponen yang rusak teman-teman. Oke, masih ada beberapa korosi ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau saran saya, handphone yang habis kemasukan air, alangkah baiknya dicek secara total dan menyeluruh. Di bagian kaleng CPU juga saya lepas, itu ada bekas korosi di bagian penutupnya. Sekarang di bagian ini adalah bagian UI papan chargernya. Di situ juga masih ada sisa korosi teman-teman. Dan untuk di bagian lubang soket konektor itu juga terdapat korosi. Ini kita lepas untuk di bagian spare part yang dibungkus sama beliau. Itu di bagian ada beberapa spare part ya teman-teman, sangat banyak sekali, mungkin hampir keseluruhan dibongkar total sama beliau. Untuk di bagian fleksibel mainboard ada sisa korosi meskipun sedikit. Kita coba untuk membersihkan di bagian sisa-sisa korosinya dulu teman-teman. Oke, kita gunakan untuk cairan thinner ataupun cairan alkohol, tujuannya untuk membersihkan sisa korosinya. Dan di bagian ini kita cek secara detail untuk kita zoom di bagian khususnya mesin teman-teman, yang masih banyak terdapat sisa korosi. Untuk di bagian kaleng pada CPU itu kelihatannya masih bersih, namun di bagian samping-sampingnya itu masih ada sisa jamur teman-teman. Kita cek di bagian soket konektor mainboard dan juga soket konektor LCD. Di bagian situ juga masih ada sisa korosi teman-teman. Dan yang di bagian ini adalah di bagian soket konektor kameranya, juga terdapat korosi di bagian beberapa komponen teman-teman. Di bagian ini juga masih ada korosi yang hampir hangus di bagian soket konektor baterai. Kita cek lagi secara keseluruhan. Di bagian ini juga terdapat korosi, yaitu dekat soket kamera belakang. Kita bersihkan secara total di bagian mesin untuk menghilangkan sisa-sisa korosi atau sisa jamur yang bekas kemasukan air teman-teman. Jika ada bagian kaleng yang
bisa dibuka atau ada celah, kalian bisa membuka penutup kalengnya dan juga dibersihkan dulu apabila masih ada sisa korosi teman-teman. Jadi setelah kita membersihkan sisa korosinya, kita cek ulang di bagian semua komponen. Yang ini kita buka, kalau kaleng penutupnya itu bisa dibuka, kita coba untuk membukanya dan kita koreksi. Jika tidak ada korosi, kita pasang kembali dan kita cek kembali juga di bagian soket konektor baterai yang tadi hangus atau banyak jamur. Sekarang kita kerjakan di bagian ini adalah papan UI charger atau soket konektor chargernya, terdapat jamur dan korosi, juga ada beberapa komponen yang masih ada sisa korosinya teman-teman. Oke, masih banyak jamur di bagian papan casnya. Kita buka pelindung karet yang ada di bagian lubang pada handsfree dan kita bersihkan semua area, terkecuali jangan di bagian mikrofon teman-teman. Kalau di bagian mikrofon itu apabila ada korosi ya bisa dibersihkan, namun jika tidak ada korosi jangan dibersihkan menggunakan cairan teman-teman, karena bisa menyebabkan mikrofon itu gagal berfungsi atau tidak bisa berfungsi. Sedangkan untuk di bagian lubang soket konektor charger, apabila ada korosi kita kerik dan kita bersihkan. Dan ini adalah bagian soket konektor mainboard. Saya mendapati curiga dari bagian ini, ada bagian salah satu pin kaki konektor itu agak longgar atau hampir terlepas teman-teman. Oke, kita cek dulu di bagian jalurnya aman atau tidak. Kita bersihkan lagi apabila masih ada sisa korosinya. Jadi untuk di bagian pin kaki konektor itu yang hampir terlepas, apabila tidak putus kita tidak usah memperbaikinya, kecuali jalurnya putus kita bisa jumper atau kita bisa memperbaikinya. Sedangkan untuk di bagian ini kita cek kembali di bagian soket konektor baterai atau fleksibel pada baterai itu masih ada jamur atau korosi. Jadi alangkah baiknya seperti yang saran saya, apabila semua komponen itu masih ada sisa korosi, alangkah baiknya dibersihkan secara total dulu teman-teman. Jangan terburu-buru untuk pengecekan menggunakan charger ataupun dicas, karena handphone itu habis kemasukan air. Usahakan jangan sekali-sekali menggunakan charger sebelum mengetahui kerusakan dengan pasti teman-teman. Kita cek dulu di bagian ini, karena di bagian fleksibel LCD pada fleksibel lampu LCD itu robek atau terputus yang disebabkan oleh salah pembongkaran. Seperti ini bentuknya. Jadi kita harus menyambung fleksibelnya dulu apabila fleksibelnya robek atau putus teman-teman. Jadi kalau membongkar LCD itu bukan seperti itu ya teman-teman, tidak seperti ini yang langsung membuka di bagian framenya. Harusnya itu LCD saja teman-teman, bukan satu set dilepas secara total menggunakan bersamaan dengan frame. Selanjutnya kita fokus untuk mengerjakan di bagian fleksibel lampu LCD. Kita kerik dulu untuk jalurnya dan kita gunakan flux sedikit, lalu kita kasih timah atau T0. Oke, lalu kita gunakan kawat jumper untuk menyambungkan jalur yang robek atau terputus teman-teman. Jika kalian malas untuk perbaikan seperti ini, kalian bisa pengecekan dahulu menggunakan LCD yang baru. Tujuannya untuk mengetahui kondisi mesinnya bisa menyala atau tidak teman-teman. Tapi kalau masih ada banyak jamur atau korosi, alangkah baiknya dikoreksi dulu. Jangan dipaksa untuk menyalakan infonya apabila mesin masih terdapat sisa korosi yang bisa menyebabkan konslet atau short teman-teman. Setelah kita sambung fleksibelnya, kita solder ulang di bagian pin fleksibelnya. Oke, setelah tersolder ulang semua dan untuk memperbaiki jalur yang terputus sudah kita keringkan menggunakan cairan hijau atau lem pada cairan UV. Kita sambungkan kembali di bagian fleksibel atau pin pada kaki fleksibelnya ke LCD. Kita lindungi menggunakan lem. Tujuannya
agar memperkuat di bagian penyambungan fleksibelnya. Dan jangan lupa kita kasih solasi untuk menghindari ground di bagian frame atau di bagian bawah LCD. Jika sudah selesai untuk perbaikan di bagian fleksibel lampu pada LCD, selanjutnya kita tes dahulu untuk kondisi mesinnya beserta fungsi dari handphone ini. Sebelum kita nyalakan, alangkah baiknya kita gunakan multitester untuk kita tes bagian mesinnya short atau konslet atau tidak, teman-teman. Jika tidak konslet atau tidak ada yang short, kita lanjut untuk proses pemasangan baterai, baru kita koneksikan menggunakan charger. Kita gunakan USB doktor atau USB tester untuk mengetahui pergerakan ampernya. Untuk ampere sudah naik di angka 1, lebih dan gambarnya sudah tampil, teman-teman. Untuk gambar LCD sudah tampil, kita tunggu untuk pengisian daya baterai bisa nambah atau tidak. Selang beberapa menit kemudian, kurang lebih sekitar 4-5 menit, kita cek untuk fungsi dari chargernya. Sudah naik di angka 21%, teman-teman. Jadi sudah nambah dengan normal. Oke, sekarang kita coba untuk bongkar kembali. Tujuannya untuk kita pasang di bagian yaitu spare part seperti perakitan kembali, yaitu di bagian fleksibel fingerprint atau sidik jari, dan juga di bagian papan UI charger serta kabel antena. Kita rakit semua seperti posisi semula. Ini entah kenapa untuk fleksibel sidik jari itu kok dilepas, teman-teman. Seharusnya jangan dilepas karena tidak ada sangkut pautnya. Handphone yang kemasukan air tidak mungkin bisa masuk sampai ke situ, kecuali kalau kemasukan air terlalu dalam dan terlalu lama. Oke, kita rakit kembali untuk di bagian kamera, speaker, dan juga lainnya. Kita bersihkan dulu di bagian soket konektor kamera apabila masih ada sisa jamur atau korosinya. Oke, setelah kita rakit semua untuk spare partnya, jangan lupa kita kasih kartu SIM card untuk mengetahui sinyalnya keluar atau tidak, teman-teman. Kita menyalakan infonya, kita tunggu sebentar hingga menyala sampai menu apakah bisa menyala dengan normal atau tidak, teman-teman. Oke, alhamdulillah handphone sudah menyala sampai menu, tapi sayang ada passwordnya. Saya coba tanyakan dulu sama beliau. Kita cek untuk touchscreen dan LCD nya ini masih bisa berfungsi dengan normal, meskipun ada bercak bekas air di dalam lapisan LCD seperti itu, teman-teman. Seperti ada bercak bekas air di dalam LCD ya, teman-teman. Untuk kontras LCD bisa diatur dengan normal, jadi untuk perbaikan menyambung fleksibelnya sudah selesai, teman-teman. Oke, kita cek kembali fungsi dari chargernya saat posisi handphone menyala, teman-teman. Kita coba perdekat. Untuk isi daya cepat itu sudah support, jadi masih support fast charging atau pengisian daya cepat, teman-teman. Jadi alhamdulillah infonya sudah nyala dengan normal ya, teman-teman. Tapi jangan senang dulu, kadang ada passwordnya, jadi kita perlu pengetesan seperti kamera, sinyal, dan lain-lain. Kita bongkar kembali. Untuk di bagian ini sengaja saya bongkar total karena belum saya rakit, teman-teman. Untuk bagian LCD itu habis kemasukan air dan masih banyak bercak di dalam LCD, sudah saya kerjakan dan saya ganti lapisan LCD. Kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi untuk penggantian atau cara mengganti lapisan LCD yang bekas kemasukan air atau lapisan LCD nya kotor, teman-teman. Untuk bagian ini sudah saya rakit total, tinggal kita pengecekan total, teman-teman. Untuk passwordnya sudah diketahui dan kita cek fungsi dari kamera. Perhatikan untuk hasil kamera masih bersih dan jernih, dan LCD nya sudah kembali jernih, teman-teman. Tidak ada bercak seperti bekas air di tengah LCD atau di dalam LCD. Karena untuk lapisan LCD nya sudah saya perbaiki atau sudah saya ganti yang habis kemasukan air, kita bisa memperbaikinya tanpa mengganti LCD yang baru, teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk merekam video, teman-teman. Cek tes dicoba lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes dicoba lo. 1 2 3 dicoba.
cek tes dicoba lo 1 2 3 dicoba lo cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cek tes dicoba lo. Cek tes dicoba lo 1 2 3 dicoba lo cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cek tes dicoba lo. Oke, alhamdulillah untuk fungsi mikrofon atau perekam video serta untuk speaker atau buzzer atau musiknya bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Untuk LCD-nya kembali bersih dan jernih dan sudah terpasang presisi dan rapi teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk infonya sudah bisa berfungsi dengan sangat normal semua. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.